Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir kali ini akan mudzakarah mutola'ah kitab Uqudul Lujain halaman 41 tentang peristiwa di saat Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mana beliau adalah waliyahnya Allah, kekasihnya Allah, di saat beliau sedang menjanda. Ada peristiwa di saat beliau menjanda. Seperti apa? Ini Al-Fakir akan bacakan. Wahukia, dan telah diceritakan, annahu aisya'nah lamma mata zaujul waliyati Rabi'atil Adawiyati radhiyallahu anha. Diceritakan sesungguhnya ketika telah meninggal suami waliyahnya Allah, yaitu suaminya Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha. Di saat suaminya beliau meninggal, ista'dzanal Hasanul Basri wa huwa min akbarit tabi'in wa ashabuhu radhiyallahu anhum fid dukhul. Kemudian tiba-tiba Hasan Basri, seorang salah satu tokoh tabi'in yang paling besar, paling berpengaruh, datang kepada Rabi'ah bersama beberapa sahabatnya, minta izin ke Rabi'ah fid dukhuli, untuk bisa bertamu masuk ke kediamannya. Fa'adzinat ay Rabi'atu lahum bid-dukhuli. Tiba-tiba Rabi'ah Al-Adawiyah memberi izin kepada mereka, Hasan Basri dan beberapa sahabatnya itu, bid-dukhul, untuk bisa masuk ke kediamannya. Wa arkhat ay arsalat Rabi'ah sitron bi kasri sin wa huwa ma yustaru bihi. Kemudian si Rabi'ah ini memasangkan penghalang, sebagai penghalang, ya, semacam dari kain, untuk agar dialognya Rabi'ah dengan beberapa tamu laki-laki ini tidak berhadap-hadapan langsung, tapi terhalang oleh semacam kain lah. Jadi masing-masing mereka hanya bisa mendengar pada suaranya sebagian yang lain. Jadi hanya bisa saling mendengarkan suara, tidak bisa bertatap muka langsung. Wa jalasat wara asitri, dan si Rabi'ah ini duduk di belakang penghalang itu, satir itu. Faqala al-Hasan wa ashabuhu, kemudian Hasan Al-Basri beserta beberapa sahabatnya berkata, apa kata mereka? Innahu aisya'nah qad mata ba'luki, sungguh suamimu telah meninggal. Fakhtari min haula'i zuhadi man syi'ti, maka silahkan Anda memilih untuk dijadikan suami yang baru dari beberapa orang zuhud di kalangan mereka ini. Man syi'ti, ya, sesuai dengan yang engkau mau, yang engkau kehendaki. Faqalat, maka si Rabi'ah berkata, na'am, oh iya, kata Rabi'ah Al-Adawiyah ini, hubba wa karamatan, dengan cinta dan kemuliaan. Walakin sa'altukum, akan tetapi aku ingin bertanya pada kalian, kata Rabi'ah, man a'lamukum, siapa di antara kalian yang paling alim, yang paling berilmu, kata Rabi'ah, hatta uzawwijahu ail a'lama nafsi, hingga nanti aku dapat menjadikan ia sebagai suami pada diriku sendiri. Faqalu, maka hingga aku nanti akan menjadikan ia sebagai suami untuk diriku sendiri. Faqalu, maka mereka Hasan Al-Basri beserta sahabatnya berkata, ay ashabul Hasan, oh enggak, ashabul Hasan yang berkata, Hasannya diem. Faqalu ay ashabul Hasani, beberapa sahabatnya Hasan Al-Basri berkata, a'lamuna al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu, yang paling berilmu di antara kami adalah Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Faqalat, kemudian ay Rabi'ah berkata, in ajabtani an arba'ati masaila fa ana zaujatun lakah, kata Rabi'ah kepada Hasan Al-Basri, bila engkau, yai Hasan, bisa menjawab pertanyaanku tentang 4 pertanyaan, fa ana zaujatun lakah, maka aku akan menjadi istri bagimu. Faqala ayil Hasanu, kemudian Hasan Al-Basri berkata, is'ali in waffaqani Allahu ay aqdarani alal jawabi ajab tuki. Silahkan engkau bertanya, kata Hasan, bila Allah memberikan taufik kepadaku, atau Allah memberikan kekuasaan pada diriku, kemampuan al-jawabi untuk menjawab, ajab tuki, maka aku akan menjawab pertanyaanmu. Faqalat, kemudian Rabi'ah berkata, ma taqulu, ayo apa pendapatmu?
lau muttu, seandainya aku mati, kharajtu minad dunya muslimatan au kafiratan, apakah aku nanti keluar dari dunia ini mati dalam keadaan muslim atau kafir, muslimah atau kafirah? Qala ail Hasanu. Kemudian Hasan al-Basri menjawab, hadza ay ma'rifatul khuruj ma'til kasifah ghaibun anil khalq, kata Hasan. Pengetahuan tentang kematian disertai dengan beberapa sifat itu adalah ghaibun, perkara gaib dari makhluk, dari manusia ini nggak ada yang tahu kecuali Allah, kata Hasan al-Basri. Faqalat, kemudian Rabi'ah berkata lagi, ma taqulu, apa pendapatmu? Idza wudi'tu fi qabri, ketika aku nanti diletakkan di kuburanku, wa sa'alani munkarun wa nakirun, lalu ada dua malaikat mungkar nakir mengajukan pertanyaan kepadaku, aqdaru ala jawabihima, apakah aku mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, amla atau tidak? Faqala, maka Hasan al-Basri berkata, hadza ay ma'rifatu qudratil jawab li su'alihi ma amla aidan ay kama ghaba ma taqaddama ghaibun. Tentang pengetahuan ini, yaitu tentang kekuasaan kemampuan menjawab terhadap pertanyaannya mungkar dan nakir atau tidak bisa menjawab, itu sama, yaitu sama-sama ghaibnya dengan pertanyaan sebelumnya. Nggak ada yang tahu dari makhluk ini kecuali Allah. Faqalat, kemudian si Rabi'ah berkata lagi, idza husyiran nasu fil mauqifi yaumal qiyamati, kata Rabi'ah, ketika manusia nanti dikumpulkan di mauqif di hari kiamat, wa tatayaratil kutubuh, kemudian beberapa buku catatan amal pada beterbangan, ai kutubul a'malih, yakni beberapa buku catatan amal beterbangan, terhembus angin, allati katabahal malaikatu, allati katabahal malaikatu, yang mana buku catatan amal tersebut adalah buku catatan yang mana di situ ada catatan yang ditulis oleh beberapa al malaikatul hafadzah, malaikat hafadzah, min khazanatin, dari gudang, tahtal arsy, yang ada di bawah arsy. Beterbangan itu buku catatan amal, iyaha, disebabkan menghembuskannya angin terhadap beberapa buku catatan amal tersebut, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah dari Allah. Kemudian setelah beterbangan, wa taltasiku bi unuqi sahibiha, beberapa buku catatan amal tersebut jatuh nempel di leher pemiliknya. Summa ta'khudhuha al malaikatu minal a'naqi liyutuha li sahibiha, kemudian beberapa malaikat mengambil buku catatan amal tersebut dari beberapa leher pemiliknya untuk diberikan kepada pemiliknya. Fayu'ta ba'duhum al-kitabah, kemudian sebagian dari mereka pemilik buku catatan amal tersebut dikasih buku catatan satu buku catatan amal, ai kitabah a'malihi, yakni buku catatan beberapa amal dia sendiri. Ada yang menerima biyaminihi, dengan sebelah kanannya, ai min amamihi, yakni menerima dari hadapannya ia, wa huwa al-mu'minul muti'u, yang mana ia ternyata pada saat di dunia adalah seorang mukmin yang taat. Wa ba'duhum, dan ada sebagian mereka menerima buku catatan amalnya bishimalihi, dengan sebelah kirinya, yakni miwara'i dhahrihi, ia menerimanya dari belakang punggungnya. Ternyata wa huwa al-kafiru, dialah itu orang pada saat hidup dunia adalah kafir. Lalu yang dipertanyakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, a'utiya kitabi biyamini am bishimali, apakah nanti buku catatan, apakah akan diberikan kepadaku buku catatan amalku dengan sebelah kanan atau sebelah kiri? Apakah aku akan menerimanya dari hadapanku atau dari belakangku? Faqala, maka si Hasan al-Basri ini, Syekh Hasan al-Basri ini berkata, hadza ay ma'rifatu i'ta'il kutub aidan ghaibun. Tentang ini, yaitu tentang pengetahuan akan diberikannya beberapa buku catatan amal, aidan ghaibun, juga gaib, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Faqalat, maka kemudian si Rabi'ah berkata, idza nudiya fil qiyamati fariqun, ketika dipanggil nanti di hari kiamat, fariqun, satu golongan, fil jannati, di sorga, wa fariqun, dan dipanggil juga satu golongan, fis sa'iri, di neraka. Aku min ahli jannah au min ahli nar,
kata Rabi'ah, apakah aku ini termasuk bagian dari ahlu surga atau dari bagian ahli neraka? Faqala Ail Hasanu, tiba-tiba Hasan al-Basri berkata lagi menjawab, hadza ay ma'rifatu qauniki min ahlil jannah atau min ahlin nar waibun aidan. Allah. Ini sama, yaitu pengetahuan tentang adanya kamu apakah termasuk ahli surga ataupun ahli neraka adalah ghaibun aidan, perkara ghaib juga. Kama ghaba ma taqaddama, sebagaimana ghaibnya pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya. Jadi nggak ada yang tahu ini, hanya Allah yang tahu. Faqalat ay Rabi'atu, kemudian Rabi'ah berkata, aman lahu hammu hadhil arba'at yahtaju ila zaujin? Apakah orang yang mempunyai obsesi terhadap 4 pertanyaan ini yahtaju ila zaujin, betul-betul butuh kepada suami yang baru? Ayatafarrahu ila ikhtiyari zaujin, atau lebih memilih mengosongkan diri dari mencari suami yang baru? Allah, apakah pantas orang yang punya obsesi terhadap pertanyaan ini butuh pada suami yang baru, atau lebih baik mengosongkan diri saja dari memilih suami yang baru? Maka kata muallif di sini, fanzuru ayyuhas sami'un ila hadhil 'abid az-zahidah, maka arahkanlah pandanganmu wahai orang-orang yang mendengar, arahkan pandanganmu kepada wanita yang ahli ibadah yang zuhud ini. Kaifa khafat ay hadhil 'abidah wa hiya Rabi'ah al-Basriyah khatimataha, bagaimana seorang wanita ahli ibadah yaitu Rabi'ah al-Basriyah, ia betul-betul takut terhadap akhir kehidupannya, takut tidak husnul khotimah, takut su'ul khotimah. Wa ma hadza ayil khauf illa bi safa'i qalbiha min kaduratiha wa rusukhi ay subuti hikmatiha. Dan khauf, takutnya ia terhadap akhir kehidupannya ini, takut su'ul khotimah, takut tidak husnul khotimah. Ketakutan model ini nggak mungkin tercapai, nggak mungkin ia punyai, kecuali disebabkan oleh bersihnya hati si Rabi'ah ini. Bersih dari apa? Dari beberapa kotoran hati. Dan disebabkan oleh mantapnya hikmahnya si Rabi'ah ini. Hikmahnya itu mantap sekali. Apa itu hikmah? Ay ilmiha al-musahibi lil amali, yaitu pengetahuannya yang menyatu dengan amal. Masya Allah. Semoga apa yang kita baca menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan bertambahnya hikmah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benarnya dari Allah, kesalahan murni dari kebodohan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.